Indonesia itu untuk mencari uang, harta, tahta, dan bahkan wanita, bukan untuk berdakwah. Dakwah itu hanya berapa saja, berdakwah untuk komunitas mereka saja. Asal usul kedatangan para imigran Yaman atau orang-orang Arab yang mengaku sebagai Habib cucu Nabi kita, itu tujuannya bukan untuk berdakwah, mengislamkan Nusantara, bukan mencetak ulama, bukan. Mereka itu mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita saksikan sebuah video yang mana video ini tentunya menambah kita banyak ilmu, wawasan dan sebagainya. Biar tidak banyak lebar, mari kita mulai videonya dari sekarang. Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia, muftinya Belanda. Nusantara nggak pernah mengenal kata-kata mufti, itu nggak ada. Mufti itu nggak ada. Mufti Hadramaut, mufti Johor Malaysia, itu nggak dikenal di Indonesia mufti-mufti itu. Bahkan di Surabaya pada tahun 1944 sampai 48, Habib-habib yang ada di Ngampel itu sering mendoakan para tentara Belanda yang gugur yang dimakamkan di makam Kembang Kuning, Surabaya. Mendoakan semoga diterima segala amal baiknya, diampuni. Loh, lama londo ya. Dia kan ndongakno ora gelem, ora tutup, alamatnya ora sesuai, ora pas nomor HP gak nyambung. Tapi didoakan, ya karena atas permintaan Belanda dibayar. Tahun 1948 pada waktu hari ulang tahun diangkatnya Ratu Wilhelmina. 1948 kan Indonesia sudah merdeka. Indonesia menghadapi agresi militer Belanda itu. Itu ada arak-arakan karnavalan dari keluarga Arab Ngampel di Tunjungan, Surabaya. Masih mendukung Belanda loh ya. Ini yang perlu kita ketahui. Di dalam kitab Al-Istizadah halaman 75 min akhbaris sadat, karya dari Habib yang ada di Yaman sana, Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, yang mengutip fatwa-fatwa dari mufti Hadramaut yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Tujuan orang Belanda ke Indonesia itu untuk mencari uang, harta, tahta, dan bahkan wanita, bukan untuk berdakwah. Dakwah itu hanya berapa saja, berdakwah untuk komunitas mereka saja, bukan berdakwah untuk orang-orang kita, bukan. Di Indonesia sudah banyak yang Islam di tangan Wali Songo kita kok. Jadi mereka itu tujuannya hijrah, pindah menjadi imigran, itu kerja, cari uang, harta, tahta, dan wanita di Nusantara. Ini yang perlu diketahui ulama-ulama kita. Kitabnya mana? Al-Istizadah min akhbaris sadat. Amma awalul hijrati wa ahammuha dhaiku ma'israti Hadramaut wa takasurul awal alawiyi nabiha. Kalau dibantah kayak apa nggak bisa. Lah kok ada sesepuhnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ada Habib Soleh Tanggul Jember. Oh gitu. Oh gitu. Monggo. Nggih, nderaken. Nggih, monggo. Nggih. Jadi nggih, monggo nderaken. Ke Raman langsung. Nggih, ada acara beliau nih. Ini sebentar lagi kita tutup nggih. Ya, ini saya terangkan asal usul kedatangan para imigran Yaman atau orang-orang Arab yang mengaku sebagai Habib cucu Nabi kita. Itu tujuannya bukan untuk berdakwah, mengislamkan Nusantara, bukan mencetak ulama, bukan. Mereka itu mencari nafkah. Lah, ada yang berdakwah itu hanya segelintir saja. Dakwahnya bukan mendakwai kita, tapi mendakwai sesama mereka, karena dulu antara sesama imigran Yaman itu terpecah menjadi dua, ada yang pro Ba'alawi, ada yang Al-Irsyadi. Yang Al-Irsyad ini lebih netral, kiblatnya lebih ke moderat Muhammadiyah. Ada yang Wahabi. Tapi kalau yang Ba'alawi ini ke Sufiyah, katanya menurut mazhab Imam Syafi'i. Katanya seperti itu. Terpecah gegeran terus masalah kafaah. Kafaah masalah nikah itu loh. Habib itu nggak boleh anak perempuannya dinikahi oleh non Habib. Nggih. Tapi kalau Habib menikahi perempuan-perempuan pribumi itu boleh, sebanyak-banyaknya gak apa-apa. Yang lebih dari 4 itu namanya
kayak raja itu gundi, selir. Yang penting diam-diam saja. Fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba itu maksimal. Lainnya itu au ma malakat aimanukum. Enak gitu, enak. Kok dadi raja kan enak. Raja Mataram biyen ku yo garwa ambil. Aku tulung golekno wong sing ayu nang Purwodadi ana, kirim. Dermayu kono tulung Cirebon kirim sing ayu-ayu. Lha wong tuane ya seneng dikawin raja. Kemudian duwe anak diharapkan akan dikasih wilayah sebagai adipati kan. Oh nggih terhormat Ndara. Monggo Ndara, anak wedok monggo jenengan ambil. Ibu-ibu ya seneng wong anake dipoles. Pertamanya pelayan keraton dhisik. Nek raja cocok ya diambil. Garwa ambil, selir. Lah Habib itu ada yang mempraktikkan itu walaupun tidak semua. Walaupun tidak semua. Jadi mereka itu enak oleh ngawini wong sakarepe dhewe tapi anaknya ora oleh dikawini kiai. Nek ana kiai Lampung Timur kene ngawini Sarifah atau Habibah, tobat sampai kapanpun gak akan diterima oleh Allah. Ini buat saya sampai orang tumbuk 10 tumbuk tidak diterima oleh Allah. Neraka. Kecuali mengembalikan kecuali bisa mengembalikan keperawanannya. Itu ajaran apa? Ajaran apa? Pikir bareng lah. Itu jenis nggak adil dan bijaksana. Itu nggak ajaran Rasulullah SAW. Masalah kafa'ah itu tidak seperti itu. Kafa'ah itu kesepakatan. Nah, ini kan bukan kesepakatan karena berdasarkan aku kalangan tertinggi, kasta tertinggi. Kok kawin orang rendah ini kok apa? Kamu sopo, aku paling hebat dewi, manusia super aku bilang. Nah, akhirnya ini bukan ajaran Islam. Nah, kembali ke pertanyaan belinya, Pak Romo Kiai Jumangin, gitu. Aslinya Jumain, gitu. Ruang Jawa itu ain itu gak patut iso, gitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wong kiai biyen kan ngono, kiai musta'in pengangelan, mustangin. Lah, dina Jumuah asline, bukan Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Nah, Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah. Nah, ini Pak Jumain. Nah, jamak taksir dari jamaah. Jumain, dari Jumangin, dari wong Jawa itu luhur Jawa. Nggih. Beliau bertanya tentang makam-makam palsu tadi itu. Lah, ada dasar kitabnya tadi yang disampaikan Kiai Haji Suparman Abdul Karim, kitab An-Nahrul Ma'ruf. Tidak hanya itu, sejak dulu sebelum An-Nahrul Ma'ruf juga sudah ada doktrin tasawuf seperti itu, menciptakan makam-makam palsu. Leluhurnya itu diperbolehkan. Sampai-sampai makam leluhur utamanya yakni Imam Ahmad Al-Muhajir yang ada di Husayyisah Sayun Hadramaut Yaman itu juga palsu. Palsu itu. Makam Nabi Hud di Tarim sebelah timur tenggaranya 80 km itu juga palsu, tapi diyakini karena alasan syuhra wal istighfar itu sudah disepakati kok itu makam Nabi Hud ya sudah syuhra wal istighfar Allah sudah di ijma, sudah ada syahadahnya, sudah ittifaq, sudah ada ikrarnya sahih, sah, saksi sah, makam Nabi Hud sah di daerah Tarim Hadramaut provinsi itu. Makam Imam Ahmad Al-Abbad juga sah karena berdasarkan syura wal istighfar, berdasarkan ijma dan syahadah, begitu juga ikrar. Sama yang dijadikan dasar oleh para habaib bahwa nasab mereka itu sah nyambung sampai Rasulullah dengan dasar ijma, syura wal istighfar dan ada syahadah ikrar. Itu dasarnya. Jadi nanti siapapun, misalkan Romo Yai saya endorse menjadi Imam Mahdi sekarang ini. Saksi, beliau ini Imam Mahdi abad ini. Ya bisa juga. Bang, dengan aminin gue, akhirnya yakin semua Imam Mahdi di sini. Kan ada seperti itu, gitu. Ada aliran seperti itu, gitu. LDI itu punya aliran Imam Mahdi sendiri. yakni Imam Abdul Aziz Sultan Aulia. Nah, itu Imam Mahdi versi LDII. Salat wahidiyah wonten mriki. Wonten nggih. Niku iki ada Imam Mahdi dhewe. Nanti kita bahas lagi. Jadi intinya makam-makam palsu itu diperbolehkan. Asalkan bihasbi niyatihi, milang-milang niate, wa quwwati himmatihi, tergantung kuwate himmah sejone, wa quwwati azimatihi, dan kekuatan keinginane. Yakin madhep mantep ngasilake ing pikarep. Iki tak yakini. Iki banyu Zam-Zam. Nah, saya tadi malam itu kadang-kadang nggak suka itu kalau saya acara-acara dikultuskan itu saya paling nggak suka. Dibuka ya itu disemprong ini, yes mau diminum makan Bismillah, mau sarang-sarang dengan dong akan ugi yang sebuah panjenengan waras. Nah aku dikon kok habis ngomong awe.
baru kan jangan berlebihan. Saya lebih realitas saja. Yang logika, yang faktual yang saja gitu. Jadi ilmiah saja. Tapi boleh memang ada anjurannya seperti itu. Tapi jangan didoktrin, wah ini demi Allah, ini mengalahkan air Zam-Zam yang ada di Mekah sana. Bismillah. Endos namanya. Jadi tergantung keyakinan itu. Bihasbi niyatihi wa quwwati himmatihi wa azimatihi. Boleh membuat makam-makam palsu. Saya sering dihujat berkali-kali tentang makam Imam Ahmad Al-Abbah. Itu saya katakan palsu karena data manuskripnya ketemu gitu loh. Kalau nggak ketemu ya tetap asli itu. Gitu. Karena diulang-ulang terus, dipropagandakan dari generasi ke generasi sampai sekarang, sehingga kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tergantung kan. Salah tadi ulang-ulang, tadi benar, tadi benar. Karena diyakini banyak orang. Jadi yang Romo Yai Jumangin sampaikan itu tadi, solusinya kalau ada perselisihan, ya kembalikan kepada ahlinya. Siapa? Ya jangan Kang Mas Lutfi bin Yahya. Ya kembalikan ke ahli purbakala, ahli sejarah yang ada. Terus nanti dipertimbangkan maslahat dan mandorotnya. Itu. Kalau memang mau diziarahi, ya ziarah ke makam leluhur kita lah, bapak ibu kita, kiai-kiai kita, itu lebih penting. Oke. Pengumuman ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau ziarah Wali Songo, tolong ziarah dulu ke makam bapak ibu jenengan, mbah jenengan. Nggih, setuju nggih? Wali Songo ku nang Jawa. Lah kene mau mbok lupakan itu bagaimana? Ziarah sini dulu, leluhur sini mungkin wali Korea sih bapak desa ini jadi ziarahi guru kita, kiai kita, bapak ibu kita, mbah buyut kita, mari ngono terus ziarah Wali Songo. Iku top ning jenenge. Ngoten nggih. Dadi Pak Yai Jumangin caranya jangan bil kasfi wal qoro ini. Jangan dengan menggunakan ronsen kira-kira. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan, dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat luar biasa, sebuah video yang sangat menarik. Dan tentunya kalau kita melihat, menyaksikan, menyimak video ini dari awal sampai akhir, banyak sekali ilmu yang akan kita dapat. Banyak sekali tambahan-tambahan ilmu, wawasan ilmu, dan sebagainya, kita akan bertambah. Jadi ilmu bukan hanya, ilmu itu luas. Jadi kalau kita harus memperbanyak mendengarkan sebuah ceramah baik dari si A, si B, C, dan D. Kemudian kita pilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Kita dianjurkan untuk mendengarkan, melihat, dan membaca tentunya. Agar apa? Kita mendapatkan ilmu yang baru, menambah wawasan kita dan sebagainya. Dan tentunya kalau kita mendengarkannya pasti kalau kita mendengarkannya video ini dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali wawasan yang akan kita terima. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terhadap video yang sudah kita saksikan bersama? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan, Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan semoga segala urusan apapun, segala hajat apapun yang akan kita inginkan, Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin cukup sekian video kali ini. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung itu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.